apa? Coba Arya, letak geografis apa Arya? Tempat di mana? Tempat. Tunggu Pak. Teman-teman, itu ada suara di mana ya? Bentar, Pastikan Pak. teman-teman Gak tahu Pak. berada di tempat yang tidak Sunyi bising ya. sekali Pak. Ada yang tahu letak geografis itu apa? Siapa yang masih ingat? Itu Coba. bukan iklim. Padahal baru kemarin. Airu, letak geografis itu apa? Kau juga lupa kan? Letak geografis adalah, ingat kembali ya. Apa Hadid? Hadit tuh. Tunggu Pak. Letak geografis Masa view-nya atop. adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Itu disebut letak geografis. Ya. Juga nih. Coba sekali, itu letak geografis ya pengertiannya ya. Jadi Pak berulang. Letak Museum geografis apa benda adalah atap? letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Sekarang Pak mau tanya sama Zulfahmi. Indonesia diapit oleh dua benua. Benua apa saja Zulfahmi? Putus-putus Pak. Halo, terdengar? Suaranya putus-putus, Pak. Tolong. Oh ya, sebentar ya. Tuh gambarnya gak gerak Pak. Ya, Ah. karena nge-freeze terus. Sudah terdengar belum? Enggak, di grup WA tolong jangan di-kick lah. Arya, sudah jelas? Coba tulis nomor Sudah. Sudah ya. biar masuk. Zulfahmi, Indonesia diapit oleh dua benua. Benua apa saja Zulfahmi? Benua Pasifik, terus sama benua benua Asia. Siapa yang menjawab Asia? Zulfahmi. Zulfahmi, jam satu lagi belum tepat. Coba, tadi Arya belum jawab. Arya, dua benua itu apa Arya selain Asia? Satu lagi? Australia. Iya, Australia. Jadi, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Dan Indonesia juga diapit oleh dua samudra. Samudra apa saja, Hadid? Wah. India sama Pasifik. Pak Akbar bertanyanya sama Hadid ya. Apa? Teman-teman nanti menjawab sesuai yang Oh, dipanggil Hadid. ya. Apakah Hadit? Hadid, boleh ulang? Ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian, siapa yang masih ingat kelebihan Indonesia berdasarkan letak geografis? Kemarin yang sudah Pak Akbar sampaikan. Salah satu kelebihannya apa? Itu di tempat tropis. Iya, betul. Indonesia berada di kawasan tropis ya. Tropis. Membuat Indonesia Jadi, kaya akan Cuma ada hasil 2 hutan. musim. Ya. Kemudian ada 2 musim. Kalau 2 musim itu Banyak pun musimnya. musim apa? Lain. Musim hujan sama musim panas atau Iya, kemarau. atau kemarau ya. Kemudian Banyak. itu secara geografis. Kemudian ada lagi sekarang dampaknya Ada tropis Pak. atau kekurangannya. Kekurangannya apa kira-kira? Banjir. Rawan bencana alam. Panas Iya, kan. ada yang seperti lahan kritis dan abrasi. Kemudian ada bencana alam, gempa bumi, longsor, Tsunami. dan yang lainnya. Itu kekurangannya.
Sekarang Pak Akbar mau tanya letak astronomis. Siapa yang masih ingat letak astronomis? Masih. Letaknya bulan. Letak astronomis adalah garis lintang. dan garis. Wow, corak banget. Ya, Rihan, betul? Bunjur. Iya, betul. Kalau letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Ya. Garis lintang itu garis apa? Garis Bintang yang utara. berbentuk apa ya? Garis hayal. Khatulistiwa. Garis hayal yang ada pada peta atau globe, ya. Dan sejajar dengan garis khatulistiwa. Garis lintang ini berdampak pada iklim suatu negara. Iklim di Indonesia ada Nge-freeze. Tolong. 3 ya. Kemudian Pak, coba sekarang putus-putus lagi, Pak. Itu kan. di paper tidak. Halo? Sudah? Berapa? Musim pancaroba. Secara astronomis, Indonesia terletak pada berada di mana secara astronomis? Di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Halo teman-teman, bisa terdengar? Sudah terdengar Arya? Khatulistiwa. Garis khatulistiwa, Pak. Oh, Iya di situ, tapi di sininya pada posisi ya, pada posisi 10 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan itu ya. Jadi letak astronomis Indonesia itu berada pada posisi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya, ingat ya. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya. Kemudian berada pada posisi 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur ya. Sehingga menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Daerah mana saja coba Syahla? Daerah yang tidak ada penghuninya adalah daerah Mamang. Ada penghuninya kira-kira. Syahla? ada penghuninya hantu. 3 daerah waktu. Kira-kira daerah mana saja Pak? Pada waktu Aku itu tahu, Pak. kemarin sudah Pak persebutkan. Kenapa nggak aku aja? Kita Iya, bergantian. Bapak, saya wawancara di Mamang. Kalau waktu kelas 3 saya jadi Ini adalah dibilangnya saya jadi peramal waktu, Pak. Tolong. Yang lain boleh dimut suaranya ya. Aku kalau ada komut. Sebentar ya. Iya, Syahla. Kemudian apa lagi? Bener, Pak. WIB itu kan waktu Indonesia bagian barat. Kemudian apa lagi Syahla? Waktu Indonesia bagian, kalau ada barat berarti ada timur. Kemudian satu lagi apa? Bagian
tengah ya. Ya, jadi 3 daerah waktu yaitu WIB atau waktu Indonesia bagian Barat, kemudian waktu Indonesia bagian Timur, dan Indonesia bagian Tengah. Kemarin teman-teman juga sudah belajar tentang hewan kelinci yang termasuk hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang atau tulang punggung ya. Kemudian ada hewan siput yang termasuk hewan avertebrata atau invertebrata. Artinya yang tidak memiliki tulang belakang. Sekarang Pak Akbar tanya Arya. Arya, boleh diaktifkan suaranya? Apa-apa? Coba. Boleh. Kemarin menurut Arya, apa perbedaan antara siput dan kelinci? Kalau kelinci mempunyai tulang belakang. Kalau siput tidak mempunyai tulang belakang. Iya, oke, terima kasih. Oke, Sekarang Pak lagi. Akbar mau tanya Sultan. Sultan, boleh diaktifkan suaranya? Ya, Pak. Nah, pada hewan seafood itu tergolong hewan avertebrata, artinya tidak memiliki tulang belakang. Seafood ini salah satu kelebihannya dia mempunyai lendir. Untuk apakah lendir tersebut? Atau berfungsi untuk apa? Aduh, lupa kemarin kalau nggak salah udah ya buat duri-duri itu Pak, apa sih? Ia berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika dia berjalan ya di permukaan kasar ataupun permukaan yang terjal. Itu lendir itu berfungsi ya sebagai pelumasnya, sebagai pelindung tubuhnya. Terima kasih. Silakan boleh di-mute. Pak Akbar sekarang tanya. Oke. Hairul, boleh diaktifkan? Oke, apa? Siput mempunyai cangkang atau rumah ya. Berfungsi sebagai apa, Hairul? Untuk melindungi diri dari predator-predator yang ingin memakannya. Iya ya, itu untuk melindungi diri. Jadi ketika ada yang ingin memangsa, dia itu masuk ke dalam rumahnya atau menutup diri ya, sehingga yang terlihat itu hanya cangkangnya saja. Oke, and now please open your thematic book to page 56. Open your thematic book to page 56. Berapa 56? 56. Pembelajarannya ke satu udah selesai. 56. Silakan dibuka ya. Finish? Finish. Sudah. Di situ ada 2 gambar, teman-teman boleh perhatikan ya. Ada orang yang sedang naik sepeda sama orang sedang naik apa, teman-teman? Naik motor. Iya betul. Pak Akbar mau tanya dulu nih. Kira-kira lebih sehat mana ya? Sakti? Sepeda. Keceplosan. Sakti? Is there Sakti? Bilai. Mana sakit. Itu Sakti. Meninggar. Menurut Sakti lebih sehat mana ketika kita mengendarai motor atau naik sepeda? Sepeda, Pak. Kenapa? Mama Bilai. Motor polusi. Motor kenapa? Kalau asapnya itu bikin polusi. Bikin polusi. Kalau sepeda? Tidak pakai polusi. Tidak ada asapnya ya. Oke, terima kasih jawabannya ya. Betul, salah satu jawabannya itu. Sekarang Pak Akbar mau tanya Bintang.
Iya, Pak. Is there Bintang? Muhammad Bintang Ramadan? Abid No. Bintang? Ya, Pak. Selain jawaban Sakti tadi, menurut Bintang lebih sehat mana? Menggunakan motor atau naik sepeda? Naik sepeda, Pak. Kenapa Bintang? Kalau naik motor, ntar bensinnya habis, Pak. Kalau sepeda pakai gas doang, Pak. Nggak pakai bensin. Ada lagi jawaban yang ini mendekati? Kalau naik motor banyak asapnya, Pak. Asapnya Iya, bikin tadi sudah polusi udara, diinformasikan Pak. oleh Sakti. Terima kasih Bintang. Sekarang Pak Akbar mau tanya Ya, Pak. Gatan. Gatan, silakan diaktifkan suaranya. Yang berhubungan dengan kesehatan nih, kira-kira kenapa kita lebih sehat naik sepeda daripada naik motor? Silakan Gatan, boleh dijawab. Jalan kaki. Naik sepeda sama naik motor. Kenapa lebih sehat naik sepeda? Kan goes, Pak. Goes. Iya. Gerak. Kemudian apa lagi? Kalau motor digoes tidak? Tidak, Pak. Tidak. Jadi teman-teman, kenapa naik sepeda itu lebih sehat? Yang pertama itu karena seluruh organ kita itu bergerak. Organ gerak pada manusia itu bergerak. Salah satunya apa tadi yang kalau kita ngegoes pakai apa teman-teman? Kaki ya. Jadi organ gerak kita yaitu kaki bergerak. Ya. Kemudian apalagi yang bergerak? Otot kaki dan tulang. Ya, tangan juga bergerak ya, ketika mengerem tangannya bergerak. Ya, itu artinya lebih sehat naik sepeda daripada naik motor. Karena ketika naik motor kaki kita hanya diam ya ketika berjalan itu. Beda dengan sepeda. Setiap gerak jalannya itu kaki kita menggoes, bergerak terus-menerus ya, sehingga membuat itu sehat. Gerbu akan datang kalau kita Sekarang Pak Akbar mau tanya Kaisan. Silakan diaktifkan suaranya. Is there Kaisan? Ya. Menurut Kaisan, Ya. apakah benar aktivitas manusia itu seperti berjalan, berlari, bersepeda dipengaruhi oleh organ gerak? Benar. Kenapa? Tidak ada organ gerak, kita tidak bisa bergerak. Ya, kalau organ gerak kita tidak bergerak, organ gerak kita tidak bekerja, itu kita pasti tidak akan berpindah tempat atau tidak akan bergerak. Ya, tidak ada perpindahan. Ya, kan kalau misalkan kita berjalan itu pasti kita bergerak, organnya pun bergerak. Ya, otomatis ada perpindahan tempat atau perubahan posisi ya. Go to the next page, to page 57. Ada siapa teman-teman yang sedang naik sepeda? Ada Ben. Ya ada Beni. Beni, Ya, Pak, Beni Beni. sedang naik sepeda halaman 57 dulu ya. Nah, di sini ada beberapa paragraf. Pak Akbar akan minta satu persatu teman-teman, tapi yang lain mendengarkan ya. Pak Akbar minta sekarang dari Hamzah. Is there Hamzah? Apa, Pak? Hamzah tolong baca halaman 57 paragraf pertama. Yang lain mendengarkan. Apa, Lele? Pak Akbar, Ya. buku aku nggak dibawa, Pak. Aku lagi di luar. Oh, Hamzah lagi di luar. Oke. Kita ke yang lain dulu ya. Pak Akbar ke Zeus. Zeus boleh baca halaman 57 paragraf 1.
Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Oke, terima kasih. Paragraf kedua dibaca oleh Sultan. Sultan Syakir. Ampun nih. Sultannya belum siap ya? Halaman 57 Sultan. Paragraf 2. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, benar nggak, Pak? Iya, betul. Lanjut. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Terima kasih. Paragraf ketiga silakan Halafi. Halaman 58. 58. Halafi. Apakah ada Halafi? Aku habis dari toilet. Oh iya, silakan dibuka halaman 58. Dibaca paragraf yang paling atas. Takut. Setelah Paling takut sama Lydia. beberapa Dia emang bisa apa? Yang lain mendengarkan. mengayuh sepedanya beberapa saat. Belum datang? Tibalah Benny di sebuah kebun. Benny 6 kali mengayuh permadani tanah yang semula dicapai dibobol dan dibuat. Suaranya boleh lebih keras ya, Halafi ya. Ini telah Ya. terdapat sayur mayur yang siap dipanen dan terlihat menyala warna hijau. Oke, paragraf. Terima kasih. Paragraf selanjutnya. Sakti. Bentar, Pak. Bentar. Nah. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. Selamat Oke. pagi, Pak Anto. Sedang sibuk ya. Apa Benny ramah? Selamat pagi, Benny. Iya, Benny. Kau sedang memanen sawit dan selada. Jawab Pak Anto. Bolehkah saya membantu, Pak? Iya, Benny. Oh, saya kebetulan sekali. Ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini. Jawab Pak Anto. Hai. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah membaca. Iya, Pak. Nah, berdasarkan teks tadi, kegiatan yang disukai Benny pada saat libur yaitu apa, teman-teman? Bersepeda, ya. Udara di pedesaan itu masih sangat segar ya, karena masih banyak pohon. Beda dengan di kota. Di kota itu lebih banyak pembangunan atau bangunan-bangunan ya. Kemudian terdapat polusi juga. Lebih banyak terdapat polusi di daerah perkotaan ya daripada di desa. Karena selain kurangnya pohon juga di kota ya, selain itu lebih banyak kendaraan juga di kota. Sekarang teman-teman ada
Bacaan bersepeda Masih lah. di halaman 58. Sekarang kita baca dulu sendiri-sendiri ya. Di dalam hati bacanya. Nah, dia di sini. Membacanya sambil dipahami. Nanti akan Pak Akbar ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman jawab nanti ya. Sekarang dibaca dulu teman-teman ya. Yang bersepeda. 58 sama 59 ya. Silakan teman-teman boleh baca. Nih Pak Akbar untuk Hamzah akan ditampilkan di sini aja ya. Tumpuk. Teman-teman baca halaman 58 nih dari yang bersepeda ya, Hamzah ya, boleh dibaca ya. Fokus. Ya, Pak. Ini. Bagus. Dia harus kita lakuin kayak dia. Sambil dipahami ya, nanti Pak bertanya, teman-teman harus bisa menjawab tanpa melihat buku. Akan terbakar dan lambat laun kita gunakan kembali menjadi ideal. Karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko penyakit diabetes juga karena tingginya kadar gula dalam darah. Pak Akbar. Ya. Sudah, Pak. Aku ke kamar mandi dulu, Pak. Mau BAB, Pak. Iya, silakan. Pak, udah selesai, Pak. Udah selesai, Pak. Kita tunggu lagi ya, sekitar 1 menit lagi. Udah. 1 more minute.
Arya, Oke, Pak. Apa? dia di grup, lihat di grup. Ini lagi mau lihat 42, coy. Ustaz. Diam. Takbar, Ya. bentar ya. Lagi disuruh ini dulu bentar. Iya. Tidak nyadar ya. Ya udah kalau dia di bawah ya udah aku tutup. Enak ya? Finish. Yes, Pak. Nah, sekarang coba Pak Akbar mau tanya ya. Sama pastikan yang menjawab adalah yang namanya Pak Akbar sebut. Coba. Pak Akbar mau tanya sama Nurjana. Ada Nurjana? Oh, Ada ya. Jana, silahkan coba sebutkan apa saja manfaat bersepeda. manfaatnya Apa saja Jana? Tadi kan sudah dibaca. Enggak. Ayo, woi. Ini mana, Pak? Oke, kalau Jana belum siap, Pak Akbar tanya Bintang. Bintang, Iya, Pak. apa saja manfaat bersepeda menurut Bintang? Mengurangi stres, Pak. Mengurangi stres, kemudian Sehat. Mengurangi stres, habis itu Pak. Apa namanya? Apa ya, Pak? kenapa bisa mengurangi stres, Bin? Apa ya, Pak namanya? Sehat, Pak. Aku Sehat, Pak. tahu. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Iya, selain Ya, Pak. sehat, Sehat, Pak. dapat mengurangi stres karena kegiatan bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan. Jadi dapat mengurangi stres ya. Coba Arya, salah satu manfaat lainnya apa? Ada kucing adik ngalangin. Arya, Bisa membakar kalori, Pak. iya membakar kalori yang ada dalam tubuh ya. Sehingga dapat menurunkan risiko terjadinya atau terkena penyakit apa? Diabetes. Ya, atau penyakit gula ya. Coba Pak Akbar mau tanya. Siapa nih? Gatan. Ada Gatan? Ya, Pak. Tunggu, Pak, kucingku. Coba ketika Pak. kita bersepeda, otot-otot bagian mana sajakah yang diperkuat? Atau Kaki Mm-mm. dan paha. Bebe. Ya, oke. Terima kasih Gatan. Sekarang Aziz. ya, jadi itu teman-teman ya.
ternyata kegiatan bersepeda itu sangat banyak manfaatnya. Tadi ada yang kata Bintang tadi mengurangi stres karena bersepeda merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Kemudian salah satu manfaat lainnya yaitu tadi kata Arya dapat membakar kalori sehingga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes atau penyakit gula. Kemudian tadi Ananda Gatan juga sudah menjawab bahwa manfaat kegiatan sepeda dapat memperkuat otot kaki, tangan, dan yang lainnya. Ya, alhamdulillah teman-teman sudah mengetahui manfaatnya. Dan tentu teman-teman juga sudah mengetahui tadi lebih sehat naik sepeda atau naik motor. Teman-teman sudah mengetahui pasti jawabannya naik sepeda karena selain tidak ada polusi, ya, karena sepeda itu tidak mengeluarkan asap. Beda dengan motor, ya. Selain tidak mengeluarkan polusi, sepeda juga ketika kita naiki kita harus menggerakkan organ gerak kita, ya. Kalau kita tidak bergerak, apakah sepedanya akan berjalan? Tidak lah, Pak. Iya, tidak akan berjalan karena sepeda itu memerlukan organ gerak kita ya untuk menggerakkan sepedanya. Ya. Oleh karena itu dia dapat menggerakkan otot-otot kaki dan yang lainnya. Iya, Bibi? Akbar, saya sering main sepeda. Alhamdulillah. Kapan saja, Bibi? Setiap hari? Waktunya lama sampai sore mainnya di komplek-komplek. Oh iya, pastikan mainnya tidak terlalu jauh ya dan tidak boleh terlalu lama. Harus ingat waktu juga ya. Pakai masker. Iya, ketika keluar rumah pastikan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Soalnya Ya. sini banyak banyak banget pedofil di rumahku mah banyak. Ya, terima kasih Fibi. Coba di sini selain Fibi ada lagi yang sering bersepeda atau suka bersepeda? Ada Pak. Sering Pak main sepeda pagi-pagi jam habis subuh. Wow, Ada Pak. iya bersama siapa naik sepedanya atau main sepedanya? Sendiri Pak. Oh, sendiri. Oke, terima kasih ya sudah sharing. Sekarang Pak Akbar mau tanya sama Sendiri Pak. ya, terima kasih ya. Pak Akbar mau tanya sama Syifa. Ada Syifa? Enggak ada, Pak. Tarung. Ada, hanya suaranya belum diaktifkan. Syifa, Itu Naruto lagi bodoh Ismail. Mau tarung. oke, Bos. Syifanya sepertinya belum siap. Pak Akbar mau tanya dulu. Hairu. Oh iya, siap. Hairu. Pada halaman 58-59 itu kan tadi ada teks ya. Berapa banyak paragraf yang ada pada teks atau bacaan tersebut? Ada berapa? Kan di dulu ya guys. 7. Betul tidak teman-teman? Paragrafnya ada 7. Salah. Ya benar. Oh iya betul. Anda melihat di belakang. Ada tuh 7. Coba Pak Coba, Akbar Pak, mau jelas. tanya ya Sudah tahu. sama Apa? kalau disconnecting itu punya siapa ya? Akunnya. Tidak tahu ya. Oke, Pak Akbar tanya Hadit dulu deh. Punya aku, Pak. Hadit, Punya aku, Pak. Disconnecting. menurut Hadit pada paragraf ke-5 ide pokoknya yang mana? Boleh dibaca ide pokok pada paragraf ke-5 menurut Hadit. Yang lain boleh mendengarkan ya. Silakan Hadit. Apaan tuh? Oke. Sama saya. Apa? Menurut Hadit, ide pokoknya yang mana?
Ya. Yang bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Ya, apakah ada yang berbeda teman-teman? Paragraf kelima ini pokoknya. Tidak ada, berarti kalau tidak ada sama semua ya. Ya, coba sekarang Pak Akbar mau tanya. Sama Vibi. Ada Vibi? Ada apa nih, Pak? Iya, Vibi. Menurut Vibi, Apa? coba tolong bacakan oleh Vibi ide pokok pada paragraf ke-6. 6 waduh parah. Pak, kemana? Halaman 58 kan? Iya, 59. Kalau paragraf 6 ada di halaman 59 ya. Ya. Ide pokoknya kita saya Aku, Pak. stres bisa mengencangkan otot. Ya, terima kasih Vibi. Ya, Pak. Yang ke-6 yaitu tentang bersepeda dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes ya. Sekarang Pak Akbar mau tanya. Iya. Terima kasih Vibi. Rio, is there Rio? Assalamualaikum Rio. Rio, boleh tolong bacakan kalimat pengembang yang ada pada paragraf ke-1. Menurut Rio, kalimat pengembangnya yang mana? Boleh dibacakan ya. Atau boleh disebutkan yang mana sampai yang mana. Kalimat pengembang adalah kalimat penjelasan dari ide pokok ya teman-teman ya. Pada suatu paragraf, ide pokok tuh hanya ada satu. Ya, tentang apa. Kalau kalimat pengembang itu bisa lebih dari satu ya, tergantung isi paragrafnya. Rio, sudah ketemu yang mana? Kepegang Oke, katakan yang sebagai alat transportasi. Akbar halaman berapa, Pak? 58, 59 ya. Sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan yang enggak mudah dikendarai. Oke, terima kasih ya Rio ya. Oke, teman-teman. Hari ini kita tadi sudah belajar tentang ini ya. Tentang bersepeda. Ya, kita review dulu. Yang mana bersepeda ini lebih sehat daripada menggunakan motor. Karena sepeda tidak mengeluarkan polusi atau asap. Daripada sepeda apa daripada Ya. naik mobil? Kemudian kalau naik sepeda kita bisa menggerakkan organ tubuh kita sehingga kita bisa lebih sehat ya daripada ketika kita naik motor secara terus-menerus ya.
Dalam bersepeda tadi juga salah satu manfaatnya bisa mengurangi stres karena kegiatan sepeda itu merupakan kegiatan yang menyenangkan. Dan juga manfaat Menyenangkan, lainnya Pak. yaitu bisa membakar kalori. Sebentar dulu ya. Kemudian sehingga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes ya. Manfaat yang lainnya dapat menguatkan otot kaki, otot tangan dan yang lainnya ya. Ya, Vivi ada yang tanyakan? Ada Pak. Tidak, Tidak. Pak. Kan tuh nggak selain enakan itu naik sepeda itu banyak banget sama teman Pak. Iya betul, kalau naik sepeda juga ini mah sama teman atau sama ayah sama bunda ya, agar ketika bersepeda bisa sambil mengobrol, ketika beristirahat bisa sambil mengobrol juga ya, jadi tidak sepi ya. Ya, terima kasih Bibi. Oke teman-teman, sebelum Pak Akbar tutup, Pak Akbar punya tebak-tebakan ya. Teman-teman boleh ikut menjawab. Terlihat screen-nya? Terlihat? Lihat, Pak. Nah, sekarang sudah terlihat. Di nomor berapakah mobil diparkirkan? Menurut teman-teman nomor berapa? Coba jawab. 70. Coba lebih Pak, teliti 70, Pak. lagi. Lebih teliti lagi. Di nomor berapa? 78. Belum. 89. Di 87. Iya betul, 80 tuh. 87 karena yang sebelah kanannya ini 86. Di mobil 87, ini 88, 89, 90, 91. Ya. Itu jawabannya 87. Tebakan yang kedua, ada gambar. Oh, dibalik. Iya. Harus lebih teliti lagi ya melihat gambarnya ya. Dari gambar ini ada pertanyaan. Kok berarti harus dibalik dong? Di dagu ada, dagu itu ini ya. Di mata ada, di pipi tidak ada, di telinga ada, di hidung tidak ada. Apakah sesuatu yang dimaksud? Warna. Apa ya? Coba apa? Lebih teliti lagi jawabannya, bukan warna. Coret. Di pipi tidak ada karena di tulis. Coba mau Maksud Pak seperti itu, Pak. menyerah atau tidak? Coba difikirkan. Bang Mar kasih waktu 10 detik ya. Nyerah saya, Pak. Nyerah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa jawabannya? 7. Ya? Tanya tahu. Kemarin banget. Pipi sama dagu. 8, 9, 10. Nyerah. Tahu, Pak. Teman-teman perhatikan ya jawabannya ya. Jawabannya adalah jawabannya bukan. Jawabannya adalah A atau huruf A. Teman-teman perhatikan. Di mata ada huruf A-nya tidak? Ada. Di pipi, kalau pipi ada huruf A-nya tidak? Tidak ada. Oh iya. Telinga ada huruf A? Ada. Kalau hidung? Nggak ada. Berarti betul ya. Jawabannya adalah huruf A. Ya. Akbar. Ya. Ini mah tebak-tebakan. Ini mah tebak-tebakan Pak. Gimana namanya, Pak? Tekan. Ada lagi.
Bukan Batman. Bukan Batman. Ada berapa jumlah? Abjad. 27. Coba. Ada berapa banyak huruf dalam abjad? Dalam abjad 27. jawabannya jawabannya adalah 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5. Di sini jawabannya huruf abjad A, B, J, A, D. Ada 5. Oke, kita lanjut. Ini tentang angka ya, tentang angka. Ada suatu bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan berapapun, hasilnya tetap sama. Berapakah bilangan yang dimaksud dengan pernyataan di atas? 1 sayang. Jika dikalikan dengan bilangan berapapun. Tingkat dewa kayaknya. Iya betul, jawabannya 0. Ya, 0. Kalau 1 dikalikan dengan 10, 10. Ya, semuanya pasti 0. Ya, betul. Karena betul, semuanya boleh tepuk tangan buat teman-teman. Oke, ada lagi ya. Sekarang tentang berat. Menurut teman-teman, mana yang lebih berat? 50 kg kapuk atau 50 kg baja? 50 kg kapuk. Kamu, Pak. Kapuk. Iya. Kapuk. Teman-teman coba perhatikan lagi beratnya itu. Beratnya apakah berbeda ataukah sama? 100. Beda. Sama. Jawabannya sama. Jadi tidak ada yang lebih berat karena 50 kg ya. Jadi tidak ada yang lebih berat ya. Kecuali misalkan 1 karung kapuk dengan 5 baja. Ya, baru itu lebih berat, otomatis misalkan sudah ada ya. Lagi. Oh, sudah habis. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah habis, I think that's all for today for thematic. See you tomorrow. Let's close our study by reciting Hamdalah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nanti teman-teman bergabung lagi pukul 09.40 ya. Nanti mulai lagi pendidikan agama Islam jam 9:40 ya. Teman-teman yang belum sarapan boleh sarapan terlebih dahulu. Yang mau ke kamar mandi silakan kamar mandi. Pak Akbar akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pukul 9.40. Ya, teman-teman boleh live terlebih dahulu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Bye. Udah. Bye. Iya. Akbar tutup dulu ya teman-teman ya. Nanti bergabung lagi 09.40 ya. Assalamualaikum teman-teman.